Di awal cerita, Rio mencari masker untuk dipakai di mukanya. Ia pun melihat foto susu yang dikirim oleh Sung Hyo. Setelah itu ia pun memanggil Sung Hyo untuk ke jendela. Sung Hyo kaget melihat Sokrio dengan penampilannya. Sung Hyo yang ikut makan sarapan dengan keluarga Sokrio terlihat gembira. Mereka bersenda gurau di meja makan. Sung Hyo pun melihat foto keluarga dari Sokrio. Ia pun merasa iri. Setelah makan, Sung Hyo pun ikut ke atas, melihat Sokrio yang sedang membaca buku. Ternyata itu adalah buku bahasa Perancis. Sokrio bertanya kepada Sung Hyo apakah ia masih bisa membaca bahasa Perancis. Ternyata Sung Hyo masih bisa bahasa Perancis dan Sung Hyo menerjemahkan buku tersebut dan Sokrio pun merekamnya. Setelah beberapa lama, Sung Hyo sadar kalau Sokrio tidak ada suaranya. Ternyata ia pun tertidur. Melihat itu, Sung Hyo pun juga tertidur. Sokrio yang terbangun melihat Sung Hyo yang tidur dan ia pun memegang lehernya Sung Hyo. Karena kaget, Sung Hyo pun terbangun dan mereka menjadi salah tingkah. Sokrio pun mencoba menjelaskan mengapa ia memegang leher Sung Hyo dan Sung Hyo pun karena gelagapan langsung kabur untuk pulang. Sokrio pun terlihat kebingungan. Sung Hyo yang melarikan diri saat pulang terantuk kepalanya oleh Morem. Moem merasa bertanggung jawab dan membelikan es untuk Sung Hyo. Malam harinya di kantor, Sung Hyo pun melihat kembali susu yang ia beli dan melihat tanggal kadaluarsanya, yaitu hari ini. Di lain sisi, Sokrio pun melakukan hal yang sama. Mereka melihat tanggal kadaluarsa susu yang hari ini. Mereka pun menjadi gelisah. Apakah Sokrio akan menjawab perasaannya Sung Hyo? Sokrio mencoba untuk mengirim chat kepada Sung Hyo. Pada saat itu hari telah melewati tanggal batas waktu. Pagi harinya di kantor, Pak Yun membawa kabar berita baik bahwa ia mendapatkan tender dari seorang pianis yang ingin membuat toko buku di pedesaan. Ia ingin memiliki suatu toko buku karena itu adalah impiannya. Tetapi itu jauh dari keramaian dan tiba-tiba Sung Hyo mendapat telepon dari ibunya untuk mengajak makan malam. Di satu sisi lain, Sokrio mencoba memasak masakan Perancis pada saat ibu dan ayahnya pulang. Mereka melihat Sokrio sedang memasak. Ayah dan ibunya Sokrio sudah bisa menerima bahwa Sokrio ingin memasak dan mencoba masakannya Sokrio. Ternyata masakannya Sokrio itu enak dan dia menjadi senang. Sung Hyo yang sedang makan dengan keluarganya diberitahu bahwa ibunya akan kembali bekerja dan akan ditugaskan ke Afrika. Ia merasa sedih dan juga sangat terpukul. Mengapa ibunya selalu memutuskan segala sesuatunya tanpa berbicara dulu dengan dia? Lalu ayahnya pun bilang bahwa mereka akan bercerai. Ia merasa selalu ditinggalkan di dalam keluarganya ini. Sung Hyo lalu meminta diri untuk pergi duluan. Ia merasa sedih dan juga kacau. Melihat itu, ibunya Sung Hyo pun juga menjadi sedih. Sung Hyo pergi ke kedai minuman untuk minum sendirian karena ia merasa kacau, sedih, dan juga galau. Di satu sisi, ia mengingat bahwa ayah dan ibunya pernah berantem karena dia. Ibunya ingin bekerja, sedangkan ayahnya ingin supaya ibunya menjaga Sung Hyo yang pada saat itu masih kecil. Tetapi ibunya merasa terkekang. Sung Hyo mendengar hal itu dan menjadi sangat sedih. Sung Hyo pun minum hingga ia tidak sadarkan diri. Lalu tiba-tiba ada yang menelpon Sokrio yang bilang bahwa Sung Hyo ada di kedai minuman dan tidak sadarkan diri. Sokrio pun datang mendatanginya. Ajuma bilang bahwa dia sudah akan menduga akan hal ini karena ia minum sambil berkaca-kaca. Sokrio pun lalu menggotong Sung Hyo dan beristirahat di taman. Sung Hyo pun sadar dan menceritakan apa yang terjadi kepada Sokrio, bahwa ayah dan ibunya akan bercerai. Ia selalu merasa ditinggalkan dan juga merasa iri dengan keluarganya Sokrio. Ketika sadar, ia telah berada di kantornya dan Sokrio pun ada di sana. Sung Hyo yang baru tersadar meminta untuk diberikan minuman dan melihat bahwa di sana masih ada susu kadaluarsa itu.
Suasana pun menjadi canggung. Sokryo yang melihat hal itu menjadi tidak enak hati kepada Sunghyo. Sokryo bilang bahwa harusnya Sunghyo tuh memberitahu kepada ibunya kalau ia tidak ingin pergi. Pagi itu Sokryo mencari sesuatu di kamarnya. Sunghyo pulang dan hanya untuk mengambil barang-barang bertemu ibunya. Suasana canggung pun terasa di udara. Ibunya bilang bahwa besok akan pergi. Sunghyo bilang bahwa berharap ibunya supaya bahagia. Lalu ia meninggalkan rumah. Sedih dan kecewa, ibunya Sunghyo pun menangis. Ya, Sunghyo pun merenung. Setelah itu, ibunya Sunghyo pergi untuk ke bandara dan meninggalkan rumah itu. Di kantor, Sunghyo dikagetkan dengan keberadaan Sokryo. Sokryo ke sana untuk memberikan sesuatu kepada Sunghyo. Ternyata itu adalah foto keluarga yang pada saat diambilnya waktu masih kecil. Mereka terlihat sangat bahagia dan kini Sunghyo memiliki foto keluarga. Sokryo menanyakan apakah ia tidak mengantar ibunya, lalu ia menelpon ayahnya dan ternyata ada di kantor polisi. Di kantor polisi mereka menemukan bahwa barang ibunya ada ditinggalkan di bandara. Tidak bisa membuka kunci, ternyata kunci tanggalnya adalah tanggal perkawinan dari ayah dan ibunya Sunghyo. Ayahnya Sunghyo pun merasa menyesal. Ayahnya lalu menelpon wakil menteri dan menanyakan keberadaan dari ibunya Sunghyo. Wakil menteri pun juga bilang bahwa ibunya Sunghyo itu akan pensiun. Wakil menteri bilang bahwa ia merasa aneh dengan ibunya Sunghyo karena sering melupakan banyak hal pada belakangan ini. Ibunya Sokryo dan teman-temannya sedang berkumpul pada saat Sunghyo dan Sokryo datang. Mereka menanyakan di mana kira-kira keberadaan ibunya Sunghyo. Di sisi yang lain, ibunya Sunghyo pun mulai menyadari bahwa ia banyak melupakan hal-hal yang remeh. Pada saat mencari handphone, ia pun ternyata membawa remote TV. Karena takut, ia pun bergegas pulang dan tergelincir ke tebing. Dan ia pun terjatuh terguling, meninggalkan sepatunya. Sunghyo dan Sokryo serta ayahnya mencari ke kuil. Ia bertanya kepada penjaga kuil yang ternyata ibunya memang pernah ada di sana sebelum ini. Mereka pun berlari dan melihat ada tulisan tangan ibunya Sunghyo. Ia meminta kepada Buddha untuk mengabulkan permintaannya, yaitu tulisannya supaya ia tidak melupakan anak dan juga suaminya. Setelah itu mereka menyusuri jalan pulang dan tiba-tiba Sunghyo melihat sepatu ibunya. Mereka pun khawatir dan juga panik. Ayahnya Sunghyo memutuskan untuk turun menyusuri tebing. Sunghyo dan Sokryo menyusuri jalan hiking. Di sana mereka mencari dan memanggil nama ibunya Sunghyo. Tiba-tiba ayahnya Sunghyo pun melihat bahwa ibunya terjatuh dan tergeletak di sana. Langsung memeriksa gimana keadaan ibunya, ia pun mencoba menyadarkan ibunya. Ternyata setelah ibunya sadar, ia pun langsung memeluknya. Ia bertanya apakah ada yang terluka, ibunya bilang bahwa kakinya terkilir. Setelah itu ia pun mulai mengungkapkan perasaannya bahwa ia masih sangat menyayangi dan mencintai istrinya. Istrinya merasa ia selalu yang harus mendekati suaminya. Mereka ternyata hanya salah paham. Sunghyo pun datang dan melihat ibunya. Lalu Sunghyo pun menangis dan juga mulai mengungkapkan perasaannya. Mengapa ia selalu merasa ditinggalkan dan kenapa ibunya selalu tidak mempedulikan perasaannya. Padahal ia sangat menyayangi ibunya. Mereka pun berbaikan dan berpelukan kembali. Di jalan pulang, ayahnya Sunghyo menggendong ibunya. Mereka sangat romantis. Sunghyo dan Sokryo berjalan di belakangnya melihat mereka, merasakan bahwa mereka sangat serasi. Setelah di rumah, Sokryo pun diberitahu bahwa Sunghyo akan pergi selama 2 minggu untuk melakukan pekerjaannya. Sunghyo pun juga mengajak Sokryo bila ia merasa bosan, tapi Sokryo menolaknya. Kehidupan pun terus berjalan. Mereka sibuk masing-masing dengan pekerjaannya.
Seokryeo yang tidak ada Songhyu merasakan bosan dan juga malas dengan melakukan hal-hal yang lain. Saat itu ia mendengarkan suara Songhyu yang ia rekam saat menerjemahkan. Med mon sentiment ne se cassera l'élément. Penasaran, ia pun mencoba mencari tahu arti. Ternyata artinya adalah susu itu kadaluarsa hari ini. Tapi perasaanku tidak akan hilang besok ataupun setelahnya. Seokryeo lari ke rumah Moem dan meminjam mobil. Ia menghubungi Songhyu, tetapi tidak diangkat. Ia pun menghubungi Pak Yun. Sampainya di sana, ia pun melihat Songhyu dan marah-marah. Mengapa ia tidak menjawab teleponnya? Lalu Seokryeo bilang bahwa ia merasa bosan tanpa Songhyu. Buku komik pun tak seru lagi karena tidak ada Songhyu. Semua hal menjadi tidak seru karena tidak ada dia. Mendengar hal itu, Songhyu pun tersentuh dan juga menciumnya. Akhirnya mereka melakukan first kiss. Sekian untuk episode 11. Lanjut besok ya.